Saya izin share screen nggih. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah nggih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ya, selamat pagi kawan-kawan pelajar semua. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ya, saya harap semuanya baik-baik saja. Ya, untuk semangat juga jangan sampai kendor ya. Ini di jadwal saya, hari ini adalah pertemuan ketiga di dalam semester ini, guys. Di mana pertemuan sebelumnya ini ada mengenai dasar-dasar perilaku dan juga mengenai hubungan sosial di lingkungan sekitar. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ya perilaku sosial yang bertanggung jawab. Gitu. Di mana untuk pembahasan hari ini kita akan menguak apa itu mengenai perilaku sosial, ruang lingkup perilaku itu sendiri, dan juga beberapa sikap-sikap di dalam ruang lingkup perilaku sosial itu. Gitu. Baik, sebelumnya marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang Islam dan silakan berdoa dalam hati bagi yang Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presensi hari ini, kawan-kawan silahkan untuk mengisi link presensi yang akan saya share di grup setelah pembelajaran nanti. Nggih. Di sana nanti terdapat penguatan kehadiran untuk hari ini, jadi yang bolos tidak bisa tiba-tiba ikut mengisi link gitu, nggak bisa ya. Nanti untuk kawan-kawan yang sudah hadir hari ini, silahkan untuk mengisi bagian intisari ataupun ada kesimpulan pada bagian pembelajaran kali ini. Gitu, nggih. Sudah cukup jelas? Dan teman-teman, hari ini ada sedikit perbedaan di mana saya akan mengadakan semacam sebuah giveaway gitu ya, berbentuk pulsa, jadi ngirimnya biar bisa gampang. Untuk kawan-kawan pelajar yang aktif pada pembelajaran hari ini, entah di tengah-tengah maupun di pembelajaran yang terakhir nanti ya. Jadi simak baik-baik dan tetap semangat. Oke, seperti biasa untuk kawan-kawan pelajar apabila kurang jelas dengan materi yang sedang saya jelaskan nanti, silakan untuk langsung bertanya saja. Baik untuk kawan-kawan pelajar sudah siap untuk melakukan pelajaran hari ini, nggih? Halo? Insyaallah siap. Ya, insya Allah siap, nggih. Ya, yang pertama di sini dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab ada perilaku sosial. Yang pertama ada perilaku itu sendiri, yaitu perilaku itu adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau dengan lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik yang mati, gitu nggih. Oke, kawan-kawan pelajar, sebenarnya perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau suatu organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal maupun eksternal, sadar maupun di bawah sadar, terbuka maupun rahasia, ataupun sukarela dan tidak sukarela, seperti itu. Dan adanya suatu tanggung jawab dalam sebuah perilaku di individu, di lingkungan sosial, itu adalah hal yang sangat penting ya, kawan-kawan. Jadi dalam perilaku sosial itu adalah di sini definisi perilaku sosial sendiri adalah perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain, gitu nggih. Menurut Max Weber, perilaku mempengaruhi aksi sosial dalam masyarakat sebagai dalam masyarakat kemudian menimbulkan masalah-masalah gitu. Weber menyadari permasalahan-permasalahan dalam masyarakat itu sebagai sebuah
penafsiran seperti itu. Akan halnya tingkat bahwa suatu perilaku adalah suatu rasional atau yang diartikan menurut ukuran logika atau sains atau menurut standar logika ilmiah seperti itu. Nah, hal ini dapat dipahami secara langsung, itulah mengapa suatu perilaku sosial itu disebut suatu perilaku sosial yang bertanggung jawab itu disebut sangat penting. Itu. Selain Max Weber, menurut referensi lain yang pernah saya baca itu ya, menyebutkan bahwa perilaku sosial itu merupakan fungsi dari orang dan situasinya seperti itu. Sebenarnya maksudnya di sini adalah setiap manusia akan bertindak dengan cara berbeda dalam situasi yang sama. Setiap perilaku seseorang merefleksikan kumpulan sifat unik yang dibawanya ke dalam suasana tertentu, yang perilaku yang ditunjukkannya seseorang kepada orang lain, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai ruang lingkup perilaku, ya. Ruang lingkup perilaku menurut Benjamin Bloom. Benjamin Bloom itu adalah seorang psikologi pendidikan. Ia juga adalah seorang yang berkontribusi dalam penyusunan taksonal tujuan pendidikan dan pembuatan teori belajar tuntas. Itu adalah Benjamin Bloom ya. Bloom membedakan adanya 3 bidang perilaku, ya ini yang sering sekali kita dengar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian di sini dalam perkembangannya domain perilaku yang diklarifikasikan oleh Benjamin Bloom ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Nah, pengetahuan itu adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang pada objek melalui indera yang dimiliki. Ya, kita tahu ya teman-teman, kawan-kawan pelajar semua, bahwa kita memiliki panca indera. Panca itu 5, indera itu ya jadi 5 indera gitu ya, dari mulai mata, untuk melihat, hidung, untuk mencium, seperti itu ya. Nah, pengetahuan itu kita miliki dari panca indera itu sendiri gitu. Jadi kita melihat gunung, oh itu ada gunung 2, oh itu ada Merapi Merbabu, itu sebuah pengetahuan untuk kita seperti itu nih. Yang kedua ada sikap atau attitude ya. Sikap merupakan respon tertutup seorang terhadap stimulus atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang nantinya akan bersangkutan seperti itu. Yang ketiga di sini ada tindakan atau praktis. Nah, tindakan ini merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan itu sendiri gitu, yang merupakan bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki gitu. Selain Benjamin Bloom, di sini ada Skinner. Nah, sebenarnya Skinner itu siapa gitu nih? Skinner itu adalah seseorang psikologi dari Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme gitu. Nah, Skinner juga memaparkan definisi perilaku sebagai bentuk perilaku yang merupakan hasil hubungan antara rangsangan atau stimulus dan tanggapan atau respon. Jadi ketika adanya suatu stimulus, maka akan memunculkan sebuah respon. Itu adalah dari Bruce Frederick Skinner. Gitu, ya. Nah, Skinner ini juga membedakan adanya 2 bentuk tanggapan. Yang pertama, ada responden respon atau refleksif respon. Itu dapat diartikan sebagai tanggapan yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Jadi rangsangan yang semacam ini itu disebut eliciting stimuli karena menimbulkan tanggapan yang relatif tetap gitu. Yang kedua ada operan respon atau instrumental respon, yaitu ada tanggapan yang timbul dan berkembangnya sebagai akibat oleh rangsangan tertentu gitu. Yang disebut reinforcing stimuli atau reinforcer gitu. Rangsangan tersebut dapat memperkuat respon yang telah dilakukan oleh organisme. Oleh sebab itu, rangsangan yang sedemikian itu mengikuti atau memperkuat suatu perilaku tertentu yang telah dilakukannya gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu kawan-kawan pelajar semua? Silakan.
Halo, ada yang ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Tidak ada nggih. Apabila tidak ada yang bertanya, di sini saya akan adakan kuis yang pertama, gitu nggih, yang saya sebutkan di depan tadi. Jadi nanti untuk kawan-kawan pelajar yang memang bisa menjawab pertanyaan dari saya, nanti insya Allah akan saya beri sesuatu. Ya, udah tahu deh, tadi udah saya sebutkan nggih, berbentuk pulsa gitu. Nah, sebenarnya kawan-kawan pelajar, menurut pendapat saudara, menurut pendapat Anda sendiri gitu, perilaku sosial itu seperti apa? Dan sebenarnya penting atau tidak gitu. Jadi menurut pendapat Anda dengan bahasa Anda sendiri gitu, perilaku sosial itu seperti apa? Yang bagaimana perilaku sosial itu definisinya seperti apa gitu? Ada yang bisa menjawab? Monggo. Atau saya tunjuk? Mbak Retno mungkin bisa menjawab, Mbak. Halo, Mbak Retno. Atau Mas Putra mungkin. Ada Mas Putra? Ada, Bu. Ya, bisa menjawab, Mas? Apa tadi, Bu, pertanyaannya? Bisa diulangi? Ya, jadi menurut Anda, menurut Mas Putra ini ya, perilaku sosial itu yang seperti apa, Mas? Dan sebenarnya perilaku sosial itu penting atau tidak gitu, Mas? Oh, iya, iya. Oke, bisa Baik, menjawab? saya jawab ya. Oh ya, bisa didengar ya suara saya, Bu? Iya, dengar, silakan. Oke. Menurut saya ya, Bu, perilaku sosial itu adalah suatu perilaku atau segala tingkah laku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut saya itu perilaku sosial sangat penting karena dalam bermasyarakat kita tentu berperilaku dan harus berperilaku baik ya tentunya sesuai dengan peraturan masyarakat yang ada, terutama di lingkungan sekitar kita agar nantinya kita dapat hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat dan bisa rukun. Nah, itu sama tetangga atau masyarakat yang lain gitu, terutama yang di sekitar kita begitu, Bu. Iya. Baik, jawabannya sudah cukup jelas ya menurut saya. Nanti tinggal di materinya tinggal didalamin saja gitu ya. Untuk saya lanjutkan materinya, mengingat waktu juga, di sini ada representatif perilaku sosial yang bertanggung jawab. Representatif perilaku sosial yang bertanggung jawab di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sikap respek terhadap orang lain. Yang kedua, ada kepedulian terhadap orang lain. Dan yang ketiga, ada berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Nah, kita bahas satu-satu, nggih, kawan-kawan pelajar. Yang pertama ada sikap respek terhadap orang lain. Nah, sikap respek terhadap orang lain adalah sikap menghormati atau menghargai orang lain. Nah, sikap ini didasarkan kepada kesadaran bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Jadi kita semua itu sama di hadapan Tuhan, gitu nggih. Sikap saling menghormati antar sesama merupakan syarat mutlak bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat bersama yang sejahtera dan mempererat rasa persatuan serta kesatuan di suatu masyarakat, ikatan masyarakat gitu nih. Nah, di sini ada contoh sikap respek terhadap orang lain. Yang pertama ada menghormati agama yang dianut orang lain, bahwa kita tahu Pancasila pun yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia tidak hanya satu agama. Walaupun Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki jumlah masyarakat Islam terbanyak gitu nggih. Cuman banyak di sini yang memiliki agama lain seperti ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu nggih. Nah, yang kedua ada menghargai keadaan orang lain. Yang ketiga ada bertutur kata yang sopan. Keempat, ada tidak mencemooh atau melecehkan orang lain, dan bisa juga menjalin persahabatan dengan orang lain tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Karena kita tahu nih, Indonesia itu banyak sekali ras, banyak sekali budaya, banyak sekali agama. Jadi kita bersahabat dengan seluruh orang gitu nih.
tidak membeda-bedakan dari mana ia berada, dari suku apa ia berasal gitu. Selanjutnya ada kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Nah, mungkin kawan-kawan pelajar sudah sering mendengar bahwa agama mengajarkan bahwa orang baik itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain gitu. Atau ketika kata-kata ini mungkin juga sering sekali kawan-kawan dengar ya. Nah, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu ya. Bukan kok ketika kita mengambil kembalian kita ngambil dari atas gitu, tidak, cuman itu ada penafsiran sendiri gitu ya. Keterangan di atas itu adalah menunjukkan bahwa agama sangat memuliakan orang yang memiliki sikap pribadi atau suatu watak yang dermawan, sosial, memiliki kepedulian untuk mensejahterakan orang lain yang sedang berada dalam keadaan terjepit. Sebagai makhluk beragama, termasuk Anda ya, kawan-kawan pelajar, itu hukumnya memiliki sikap ini itu wajib, ya, wajib sekali, gitu. Nah, di sini ada contoh kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Yang pertama yaitu mau menengok teman yang sedang sakit. Itu sudah budaya ya, kalau kita tinggal di Jawa itu kalau ada teman yang sakit kita besuk gitu ya. Yang kedua yaitu membantu teman yang memerlukan pertolongan dalam hal yang baik ya, tentunya bukan membantu dalam berkelahi ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang negatif gitu. Yang ketiga di sini ada saling memberi nasihat dalam kebenaran, seperti kita memberi motivasi teman yang sedang malas belajar, contohnya, atau memberi saran yang baik kepada teman yang suka berbuat menyimpang ya. Entah apapun itu yang menyimpang itu pasti tidak baik ya. Nah, yang ketiga terakhir atau yang keempat, mau menyisihkan uang, pakaian, ataupun barang-barang tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin, yaitu yatim piatu, ataupun yang ditimpa musibah seperti bencana alam gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Masyarakat kita atau masyarakat Indonesia itu terkenal dengan gotong royong, ya. Gotong royong. Sikap ini itu menggambarkan kepedulian sosial warga masyarakat untuk memelihara kepentingan bersama, menghindarkan diri dari sikap egois individualistis. Gitu. Anda sebagai warga masyarakat yang memang seyogyanya juga sudah mampu mengembangkan sikap tersebut, gitu, nggih. Memiliki kepedulian untuk memelihara kepentingan bersama, ikut terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan, dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah Anda sekarang maupun di masyarakat. Mungkin ada beberapa kawan pelajar sekarang yang sudah mengikuti Karang Taruna, yaitu juga salah satu bentuk yang memang bagus gitu. Selanjutnya di sini ada contoh berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Yang pertama, yaitu ada memelihara kebersihan lingkungan baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Contohnya ikut terlibat dalam memelihara kebersihan rumah, membantu orang tua, gitu. Ataupun ikut aktif dalam piket kebersihan sekolah. Jangan telat terus, ya. Kalau bisa mah jangan pernah telat, ya. Yang kedua ada memelihara kedisiplinan berlalu lintas. Jadi kalau memang belum punya SIM ya sebisa mungkin jangan berkendara dulu, pakai sepeda biar sehat gitu. Yang ketiga ada memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan baik sekolah maupun masyarakat. Contohnya itu tidak ribut di kelas ketika memang ada yang ketika ada yang berbicara di depan gitu, jadilah pendengar yang baik gitu nggih. Itu ketika di pelajaran tatap muka secara langsung nggih. Ataupun tidak menjadi biang keladi ya, bisa dikatakan menjadi biang keladi gitu, jangan sampai nih. Yang keempat ada berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, yang kelima ada berpartisipasi aktif dalam kegiatan ataupun kepentingan yang diadakan di lingkungan masyarakat. Yang keenam ada aktif dalam organisasi, seperti mungkin kalau kawan-kawan pelajar itu adalah OSIS, pramuka, atau yang saya sebut tadi adalah Karang Taruna, PMR, atau remaja masjid, gitu dan sebagainya. Gitu. Ya, baik kawan-kawan pelajar semua, materi hari ini sudah selesai.
Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, di sini saya akan seperti yang saya janjikan, ada 2 kuis, nggih. Kalau memang ada, silahkan memberikan kawan-kawan pelajar, silahkan memberikan contoh masing-masing satu dalam 3 representatif perilaku sosial yang bertanggung jawab yang sudah saya jelaskan tadi. Ketika memang ada, ya silahkan. Tapi karena mengingat waktu, nih, nanti silahkan apabila ada yang ingin menjawab, silahkan japri ke saya. Nanti insya Allah masih adalah slot pulsanya ya, gitu. Karena memang mengingat waktu, kita sebenarnya luar biasa sekali sih pembelajaran hari ini. Saya harap untuk pembelajaran selanjutnya itu tetap seperti ini, bahkan lebih dari ini. Kawan-kawan pelajar bisa lebih aktif lagi, gitu, nggih. Dan saya berdoa untuk kawan-kawan pelajar semua tetap sehat, dijauhkan dari mara bahaya, dan tetap bersyukur atas seluruh pemberian dari Tuhan. Nanti untuk tugas hari ini saya kirim melalui grup WhatsApp ya setelah Zoom meeting ini selesai bersama dengan link presensinya. Gitu. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.